Gue sama dokter ikan, ada dokter spesialis ikan. Sumpah? Tahu dia sakit gimana? Nah itu dia. Hah. Dia bikinin kursi roda buat ikan. Nggak nih beneran. Ada ikan korban bullying. Gak mungkin dong. Lah ngapain gue bohong? Ikan tidak berkomunikasi. Nah itu pendapat lo. Gue nggak ngerasa dapat serunya kalau gue. Sama kayak kalian dan geng Flash rusak ini. Tequila biasanya. Chivas. Katanya mau air putih aja. Mintanya itu biasanya. Aduh. Makasih lo udah diajakin ke sini. Wah, kita yang makasih Mas, gak usah kayak gitu Mas. Kita yang makasih Mas, kita yang deg-degan. Jadi gue waktu bulan lalu gue ke rumah Dewi Lestari. Dewi Lestari. Di BSD. Itu kumpul penulis, banyak penulis-penulis. Oke. Terus gue makan ada soto Betawi enak banget. Tahu diri? Hah? Pesan soto Betawi berarti? Enggak, gue enggak. Emang elu minta bebek. Gue pikir itu kode, enggak ya? Enggak kode. Oke, terus gue gak pernah ke BSD lagi abis itu. Oke. Nah gara-gara lo ngajakin, tadi kita berangkat lebih awal ya Nurul ya. Nyari soto yang waktu itu disajikan di rumah Dewi Lestari. Dapatlah soto Haji Mamat ya tadi ya. Jadi makan. Jadi berkat lu gua kira makan soto itu lagi. Ketemu Haji Mamat? Enggak. Oh. Enggak. Di mananya Bang yang Haji Mamat? Hah? Di mananya? Di Ion. Ion BSD itu tempat pacaran gue dulu juga tuh. Dulu tuh ada sushi ya ada sushi murah tuh di Ionnya. Di Ionnya. Pokoknya ada sushi cuman berapa gitu. Jadi gue sempat berapa kali pas Ion pertama kali buka makan di situ. Nah, gue inget banget tuh habis beli sushi ada cowok negor gue. Bang Kemal katanya gitu. Enggak seharusnya kan pada saat pacaran sama Mbak Anissa udah 1 juta subscriber kan? Udah, tapi saat itu gue emang lagi sendiri. Gue lagi nggak sama Anissa. Oke. Cuman ya udah 1 juta lebih lah. Ya harusnya kan udah. Iya. Nama Radit udah. Ya apapun itu ya, Oke. gua dan Kemal Palevi aja jauh banget. Secara tinggi badan aja udah jauh. Iya, Mukanya juga jauh. Terus gua kayak ya karena gua ngerasa nggak dipanggil ya gua diem doang kayak gitu doang. Terus teriak lagi, Bang Kemal gitu. Gua diem doang tuh. Terus nyamperin gua ke sebelah gua. Sombong lo Kemal gitu. Ternyata di sebelah Mas Radit emang ada Kemal. Nggak ada. Ini bukan joke. Cuman ingatan gue sama Ion tuh itu yang ada di kepala gue tuh. Berarti ada 2, soto sama dipanggil Kemal, ada 3 sama ini, sushi. Iya gitu. Jadi gara-gara lu nih gue. Kenapa gara-gara aku sih? Lagi reminiscing gitu. Gue sampai video call Anissa tadi. Terus inget nggak kita dulu pernah pacaran di sini? Gitu. Katanya nggak ingat. Ingat. Oh ingat. Lu mau bahas apa sih? Gak tahu, sebenernya? aku bingung. Lagi mana? Dari tadi kan gue udah bantuin nih, gue kasih cerita nih. Tiba-tiba langsung jump in-nya ke Ion kan, aku bingung mau ngapain. Ya abis lu nggak ngajak gue ngobrol, akhirnya gue ngobrol sendiri. Sudah ada sih di otakku. Iya. Apa yang aku penasaran dari Apa yang lu sangat penasaran soal gua sehingga lu mau ngajak gua ke sini dikasih buah-buahan ini nih. Ini sih basa-basi ya Chivas Regal ini. Warnanya nggak gini ya? Oh nggak beda. Ketahuan nggak tahu. Aku pengen nanya dulu ini. Iya. Hal yang masa iya sih gitu. Ya gimana? Masa iya sih kayak Mas Radit kan beberapa kali pada saat Arafna datang ke podcast Mas Radit, pada saat Aloy datang kayak bener-bener nggak tahu dunia malam sama sekali gitu, nggak tahu gimana cara masuknya, harganya berapa, pakai baju apa. Tahu gua. Berarti itu pura-pura aja nggak tahu? Nggak, gua tahu. Gua pernah ke Blowfish dulu. Oke, terus? Tapi cuman sebatas itu doang. Gua nggak tahu bahwa ada MC. Iya. Gua nggak tahu bahwa nggak boleh ngerokok. Boleh ngerokok. Nah, gue tuh samar-samar kayaknya ada bagian-bagian yang nggak ngerokok deh dulu. Maksudnya di kepala gue tuh nggak sepenuh rokok itu dulu. Iya. Tapi kalau ceritanya sama Aloy kan kesannya kayak di mana-mana ada rokok kan. Seinget gue sih nggak sepengap itu gitu. Tapi gue memahami lah kalau memang klub itu buat orang ngerokok ya. Maksudnya orang boleh ngerokok di klub. Cuman kan gue ngerasa kayak kurang seru nggak sih kalau lu? Ya gue kan ngerti apa-apa. Iya. Cuman kurang seru nggak sih lo ngerokok terus lo kan ada lagu nih R&B atau apa terus kayak gitu. Malah serunya di situ, Mas. Gini. Tipsnya yang pertama, sebelum sana harus makan, betul nggak Ger? Perut full, jangan kosong karena kalau kosong bisa
throw up, bisa muntah. Terus yang kedua ngerokok itu untuk menjaga pace. Yang ketiga jangan sampai blackout, karena kalau blackout kau nggak tahu apa yang kau lakuin. Kalau blackout kayak Aloy didorong pakai. Iya pakai Lamborghini tuh kan, bahasanya Lamborghini kayak gitu-gitu. Gue pernah bikin adegan di klub di film Single, dan di situ gue nggak bikin orang ngerokok juga sih. Coba gue inget-inget ya. Enggak sih, gue nggak bikin ada banyak adegan orang ngerokok. Dan itu di Kuningan tuh, gue lupa nama klubnya, lupa deh. Wait, berarti Mas Radit bikin scene tempat klub gitu belum pernah ke klub? Pernah kan, gue pernah ke Blowfish. Ya cuma satu itu aja. Heeh. Nggak observasi gitu. Kan konteksnya itu adalah karakter gua si Ebi ini mau nyari cewek. Orang-orang bilang nyari cewek itu di klub. Nah, jadi dari perspektif gua kira-kira kayak gimana ya orang-orang yang nggak pernah ke klub. Which is ya emang gua kan baru sekali itu kan. Klub Blowfish itu. Ya. Nah, akhirnya gue bikin ya gitu lah, makanya almarhum Babe Cabita karakternya gue bikin pakai batik. Kan? Iya. Karena kan biar resmi, biar keren. Oke. Makanya orang nggak tahu, maksudnya kan ada orang yang ngerasa kayak wah ini formal nih gitu. Terus si Ebi-nya ngajak ngobrol orang di depan speaker, tapi jadi suaranya nggak kedengeran. Terus mesen ketemu karakternya Pevita Pierce tuh, mesen minum. Suruh ngambil kembalian, tapi ternyata harganya lebih mahal gitu. Ya itu dari perspektif gua. Kalau setnya terus terang sih gua nggak riset, artinya nggak kayak gua mau bikin adegan di klub nih, gua ke klub dulu kali ya gitu. Gua sih nggak gitu sih. Bener-bener apa yang ada di bayangan Mas Radit aja. Ya. Atau dari input orang di sekitar Mas Radit pada saat itu. Kalau gua, karena posisi gue sebagai sutradara pada saat itu adalah gue punya visi kan. Oke. Visi gue adalah klub yang rame apa segala macam. Nah, art director gue ngasih beberapa proposal. Ini gambarnya tuh kayak gini, setnya kayak gini, anak lokasi ngasih beberapa klub yang lagi happening kayak gini, yang gue milih dari situ. Jadi gue nggak perlu, pada saat itu gue nggak perlu ke klub untuk ngeliatin, oh klub tuh kayak gini ya. Porsinya bukan porsinya, kebutuhannya nggak segitu pada saat itu. Oke. Berarti dalam penulisan cerita pun itu benar-benar apa yang ada di kepala Mas Radit, bukan apa ya bahasanya, apa yang terjadi di lapangan kan. Soal tadi membayar habis gitu nggak kedengeran, itu kayak bayangan aja. Bener juga tuh, itu pertanyaan bagus tuh. Bagus, kan? Iya, cuman di bayangan gua doang sih. Karena hal itu tidak pernah terjadi di gua. Tapi gue ngebayangin ngajak ngobrol cewek di konser kan udah pasti berisik juga kan. Susah. Iya kan. Iya. Nah itu gugatan gue juga, kalau kita ke klub malam itu kan suara kenceng kan. Nah, yang kayak gitu-gitu loh. Tapi ada satu tempat di mana di Jakarta. Ya di Jakarta. Jakarta Barat, Selatan, Timur. Udah lah pokoknya Jakarta lah. Gak boleh mengerucut ya. Gue suka denger live music Pak. Jadi udah lama nggak lagi. Nah akhirnya gue sama istri gue nyari tempat dengerin live music, ayo kita sekali gitu. Nah itu tempatnya semi klub gitu, tapi ada panggung bandnya. Oke, iya. Nah gue duduklah di pojokan sama Anissa gitu. Tapi Pak makin malam, musiknya makin kenceng, AC-nya makin dingin, kiri kanan orang ngerokok lebih banyak, terus gue kayak aduh gue kayaknya nggak bisa deh gitu. Itu masih band, masih live musik, bukan diganti sama DJ? Nah gue nggak tahu emang bisa diganti. Biasanya kayak gitu awal. Gitu. Awal setnya itu live musik dulu. Di atas jam 12 malam DJ. Oh gue pulang jam 11. Biasanya jam 11 orang baru datang Mas. Oh gitu. Itu berarti ramenya itu karena orang baru datang. Iya emang iya. Iya kayak iya, tapi kan maksud gue menikmati pada saat itu. Iya. Dan live musiknya itu band top 40, bukan band-band yang Mas band top 40. Oh, tapi ada yang ini, ada band top 40-nya main. Terus lagi nyanyi gitu, terus satu tamu yang kayak nyanyi dong gitu. Tapi jadinya suaranya kemana-mana kan. Iya. Karena mungkin dia juga lagi mabok, lagi goyang-goyang gitu. Terus gue kayak kayaknya ya udah deh cabut deh gitu. Jadi gue belum bisa memahami apa serunya, esensi keseruannya gue. Which is nggak apa-apa, karena dari sudut pandang yang lain mungkin lu dan geng sampo ditaruh bawah lu ini gua tadi kencing di situ, flash yang nggak bisa, jadi gua siramin pakai bidet, gua ngelihat ke kiri, sampo bertebaran di bawah,
yang masih ada isinya. Betul, masih ada Gua mau isinya. buka pintu nggak bisa karena gagangnya copot. Betul. Gila ini Bronx nih. Ini Bronx. Ini nih bawa ke dalam nih. Ini sama ini sekalian lu bisa cerita sambil mandi lu. Kalau lu ngerasa Esensi. fun, clubbing, ngerokok rame-rame segala macam ya sah-sah aja. Karena kalau buat gua nggak ngerasa dapat serunya kalau gue. Sama kayak kalian dan geng Flash Rusak ini. Ya sama kayak kalian. Mungkin kalau ngelihat gua, Iya. fun buat gua adalah ini sebelum gua nyampe ke sini, gua lagi main game bikin koloni di luar angkasa. Iya, game koloni di luar angkasa di mana gua punya 5 orang kolonis, 5 orang yang membangun kehidupan di luar angkasa yang bajunya gua warnain satu-satu. Ada yang pakai warna pink terang, ada yang pakai biru. Terus gua kasih nama satu-satu dari mereka. Itu game solo player. Solo player Rimworld namanya. Terus ya dan gua baper mainnya bener-bener kayak. Jadi ini kalau ada yang tahu di rumah namanya Rimworld. Gue punya 5 kolonis. Mereka jatuh dari luar angkasa gitu kan. Tadinya 3 jatuh, akhirnya dapat 2 bergabung. Yang ini pacaran sama yang ini, habis itu selingkuh sama yang baru datang. Itu rame banget. Itu adalah kesenangan gua. Itu kesenangan gua. Nah, buat elu apa serunya kan? Gue kalau cerita ke orang juga apa serunya? Gue ngomong ke Vindes kalau gue suka main Stardew Valley, itu aja gue diledek-ledekin. Iya, oke. Itu tidak nyata, Radit. Bener itu tidak nyata. Gini, Ngerti ya maksud gue? ngerti. Tapi mungkin cara serunya beda ya. Maksudnya gini, cara seru yang kita dapat dari tempat dugem. Mungkin aku masih belum dapat serunya. Jujur aku sampai sekarang belum dapat serunya. Tapi aku dapetin sosialnya. Iya. Kita sama teman-temannya. Kalau Mas Radit, cara bersosialnya mencapai serunya gimana? Itu Dengan kan cara sendiri. komputer itu. Gue kan punya istri di Stardew Valley. Namanya Lea. Dia seorang pemahat dari kota. Bentar, kita kan ngomong Kan sosial, lo kan bicara sosial. Iya, Itu sosial kan kan kita ketemu cuma sama orang, bersosialisasi. ketemu sama orang dan saling ngobrol A B C D E. Ya F, buat G. lo itu bukan orang, buat gua orang. Enggak, Mas. Iya, ya tapi kan ada satu skrip interaksi yang oke. Orang manusia asli ya. Oke. Kayak manusia asli. Setiap hari Rabu jam 8 malam. Sekarang gue lagi main D&D Oke. online. Gue bertiga sekarang main online. Gue adalah half elf, seorang paladin. Waktu gue kecil gue diasingkan. Jadi gue harus tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan. Sehingga pas udah gede, tujuan gue adalah mencari teman sebanyak-banyaknya. Nah, gue ketemu 2 orang lagi nih. 2 orang lagi, dia adalah seorang penyanyi, sama 1 orang lagi orangnya agak pendek gitu. Dia ingin melihat-lihat monster-monster yang menarik di dunia. Dua-duanya human, bukan duck. Nah, ini orang-orang beneran. Oke. Nah, tiap hari Rabu itu sosialisasi gue. Gue role play bersama mereka. Nah, buat elu aneh. Iya dong. Sebagai mantan role player, aku bermain GTA RP, nggak aneh. Oke. Aku masih bisa menangkap hal itu. Oke. Buat banyak orang buat yang banyak lain orang aneh. mungkin aneh. Tapi kan tapi itu kesenangan gua. Sama kayak misalnya gua ngelihat musik keras, terus banyak rokok, ngobrol juga susah. Buat gua nggak dapat kenikmatan itu kan. Jadi emang beda-beda aja gitu loh maksud gua. Sorry. Mas Radit kan hampir seminggu ada 5 podcast, maybe 4 podcast. Sehari 3, Sehari kadang 3. 2. Berarti seminggu bisa 21 podcast. Enggak. Paling kita isi 3 hari, 2 hari. Oke, berarti sehari 9, Ya, seminggu 9 ya, atau segituan 12 lah, ya. Itu fun nggak? Maksudnya itu cara bersosialisasi Mas Radit nggak? Fun dong. Oh ya, itu maybe yang dimana Mas Radit bisa dapat pengalaman, experience atau tempat Mas Radit curhat mungkin di situ. Fun banget. Pas gua ketemu Yuka itu fun banget. Kan sama TP, Mas. Nah. Ya nggak fun, ya fun ketemu juga fun gitu. Tapi kan makanya gua tuh lumayan egois gua. Oke. Gua memenuhi apa yang gua suka. Jadi ketika gua ngobrol sama lu, sama Yuka, gua ngobrol sama Arab, ngobrol sama teman-teman yang lain di tempat gua kan bertanya ke hal yang emang gua pengen tanyain, yang gua penasaran, sehingga kalau kameranya mati, ya sama aja gitu. sama aja itu menyenangkan gitu. Gua seneng ngobrol sama lu juga gitu. Iya itu mungkin itu. Ya udah coba itu. kita matiin ini. Iya buat apa? Gak gitu konsepnya. Lu kenapa bikin podcast ini?
Kalau buat aku pribadi ya, Iya buat dong. aku pribadi sebenarnya aku memang suka ngobrol. Dan sempat di Jember itu mau bikin podcast. Heeh. Tapi ngobrol sama siapa? Di Jember. Di Jember. Sama Banyak siapa? di Jember. Contoh, kasih contoh pemahaman. Putra. Ya ada lah pasti orang namanya Putra. Ya nggak Kan gini. Ya ada. Iya. Lah kan tuh cuma bilang ke gua mau ngobrol sama siapa Putra. Iya kan Ada kalau Putra. dari segi bisnis nggak ada untungnya tuh ngobrol sama putra ini yang kita nggak tahu siapa. Karena yang lo kedepanin itu bisnisnya. Bukan di kenikmatan lu ngobrol sama Putra ini. Gini Mas Radit, aku sempat ada di tahap idealis banget. Heeh. Sama ada seorang sutradara dari Malam Minggu Piko bilang, lu harus depanin realistis dulu baru bisa idealis. Dia bilang gitu waktu itu. Betul. Kalau aku full idealis makan apa? Betul. Ada dua hal yang harus diperhatiin setiap kali kita bikin konten atau karya atau apapun. Yang pertama, apa yang mau kita omongin. Oke. Yang kedua, gimana cara kita ngomonginnya. Cara ngomonginnya itu adalah teknik. Teknik untuk membuat itu jadi komersil, teknik itu untuk membuat jadi menarik. Tapi apa yang lo mau omongin itu harus inherent atas dasar emang lo seneng. Malam Minggu Miko adalah terapi gua. Tiap hari Sabtu gue ditolakin perempuan-perempuan. Gua jemput cewek di Fatmawati, pertama kali mau ngedate dia keluar bawa bapaknya, terus bapaknya bilang mau kemana kalian? Kita mau candlelight dinner. Wah saya juga lapar. Lah kok dia ikut? Gue jadiin satu episode di Malam Minggu Miko. Gue ketemu cewek, pas pertama kali ketemuan dia bilang, kamu tahu nggak aku bisa ngeliat hantu gitu. Udah pertama kali ketemu udah ngomong kayak gitu. Ya akhirnya gue ceritain juga. Ya artinya adalah Cara menyampaikan itu bisa jadi komersil. nah, iya, itu mau gue sampein bahwa menjadi laki-laki yang tiap malam minggu ditolak cewek itu penuh kegelisahan, keanehan, dan kok nggak ada yang mau terima gue, atau orang yang ketemu gue kok begini semua, apa gue menarik orang-orang yang gak pas sama gue gitu. Itu kegelisahannya. Cara nyampeinnya, bikinlah kita dramaturginya, struktur 3 babak, setup punchline-nya, tension and release-nya, cold opening-nya. Nah itu cara nyampeinnya. Lu tantangan sebagai kreator adalah lu suka ngobrol sama Agung, bikin video itu rame sama Agung. Siapa Tadi yang mau Putra, nonton podcast sama dokter ketika itu? Oke. Ketika gue bilang gue mau bikin podcast sama dokter, teman-teman kreator-kreator gue yang lain, orang nggak suka diedukasi. Oke. Orang nggak mau dengerin teknis-teknis kesehatan. Tapi karena gue seneng, Dan gue pengen tahu di umur-umur ini gue butuh dokter. Pertama kali gue sama dokter Syaraf ngomongin cara otak dibuka. berpikir. Oke. Gimana bedah otak tuh bukanya caranya kayak apa, itu aja kan banyak yang pengen tahu. Lo kalau operasi tumor otak ngebukanya gimana tuh pala? Gue sama dokter ikan, ada dokter spesialis ikan. Sumpah? Ada Ikan blubub-blubub. ikan blubub iya. Tahu dia sakit gimana? Nah itu dia. Dia bikinin kursi roda buat ikan. Nggak beneran. Nonton videonya. Bikinin kursi roda buat Bikin kursi ikan. roda buat ikan karena ada ikan yang berenangnya miring. Oke, karena siripnya cacat. Ya beraneka ragam lah. Ada apa sih? Ada ikan korban bullying. Gak mungkin dong. Lah ngapain gua bohong? Ikan tidak berkomunikasi. Lah itu pendapat lo. Tapi dokter ikan bilang enggak. Ikan mas koki di sebuah kolam penyendiri sebelah kiri sendirian karena tiap kali gabung sama koki yang lain dibully. Masakannya nggak enak. Hah? Koki. Ya bisa. Boleh. Ya, bener. Ikan Walaupun mas disupport ternyata tetap garing ya. Artinya bukan karena gue kayaknya bakal laku nih kalau ngundang dokter ikan nih gitu, nggak gitu, tapi kayak gue penasaran aja gitu. Nah antusiasme lo, mata lo, cara lo bicara ketika ngobrol sama orang, kalau itu genuine dari curiosity lo, itu pasti akan Kebaca. nyampe ke orang. Beda kayak lo nanti kan promo film nih bro, ya kan? Ini promo kapan nih tayang nih? Belum tahu. Tahun depan pasti. Tapi Iya. bulan belum ada. Apa katanya horor ya? Harusnya horor. Lu akan promo kan? Iya. Ya kan? Lo kan lihat nanti mana interviewer yang ditugasin dari kantornya, mau ada Arab sama gengnya nih, mau promo di sini gitu. Lo kan ngerasain sendiri, lo aja bisa ngerasain sebagai bintang tamu. Oh ini cuma ngelis pertanyaan doang karena memang disuruh atasannya, bukan karena genuinely dia mau tahu ini film apa gitu. Iya, Kebayang kan? Kebayang. Orang-orang media datang dapat press release harusnya horor, pas lihat
bisa nggak TP nggak usah kan bisa ya misalnya gitu nggak tahu ya nggak tahu gue nggak tahu Harus nama TP Ya, kan nggak banyak tahu, nama gua lain nggak mas tahu. tuh namanya banyak Ya, tuh ya, gua nggak bisa tahu, nggak misalnya. Nico Junius nggak bisa atau Thierry Son itu nggak bisa kan bisa kenapa contohnya harus bisa kan TP sih? ada lu depan Iya, gua heeh. lu akan ngerasain juga bedanya ya nonton juga akan ngerasain gitu makanya lo bikin apa yang lo senang tapi betul kata si sutradara Malam Minggu Miko yang pernah ngomong sama lo cara menyampaikannya cara menyampaikannya adalah bagian dari realistisnya lo tentu nggak mau bikin obrolan yang panjang dan menjemukan membosankan. menjemukan dalam konteks bahwa dia nggak punya struktur kan Iya, oke. itu loh maksud gua cara masuknya kayak gimana Paham. itu yang gue jalanin ya. Aha. Tapi kan tentu aja kalian gue nggak tahu Aha. formula kalian seperti apa bisa maraton bisa serame itu kan mungkin beda juga cara mainnya sama gue gitu. Kalau Itu gitu maksud cerita gua. sialku. Di cerita sialku kan Kenapa jadi cerita sial? Enggak, sabar dulu, Oh, iya, tenangkan iya, hati, oke. tenangkan pikiran. Iya. Di cerita sialku kan Mas Radit anggapannya saya semi podcast dengan orang-orang yang random. Yang Mas Radit nggak tahu siapa, beda sama yang tadi bisa dokter hewan, dokter saraf. Oh sesi interaksinya. Sesi interaksinya, yang Iya. sesi interaksi dengan orang-orang itu loh. Betul ada. Apakah dari setiap obrolan itu ada yang garing, ada yang pecah? Gimana sih bahasaku? Apakah dari semua obrolan itu pasti pecah atau ada yang garing dan nggak di-upload? Oke itu pertanyaan bagus tuh. Jadi show stand up komedi gua itu gua stand up dulu. Habis gua stand up dulu, penonton maju ke atas panggung untuk berinteraksi sama gua. Kalau cerita sialku, dia ngomongin cerita sial mereka. Yeah. Yang baru ini namanya cerita anehku nih. Yeah. Bentar lagi mau jualan tiket nih. Nggak tahu tergantung nih tayang kapan. Oke. Itu cerita aneh mereka nanti akan dibacain. Ha. Pertanyaannya adalah, lo udah nonton nih beberapa cuplikan kan? Yeah. Ada nggak yang nggak jalan, mas? Maksud lo gitu kan? Ya, belum karena yang ku tonton semua jalan dan semua Mas Radit bisa nge-deliver atau kebetulan memang lucu atau Mas Radit kayak ada yang ternyata cowoknya ceweknya atau cowoknya ada ya yang waktu itu. Asam lambung. Ya, terus Ya, ceweknya ternyata istrinya, beneran ada ya, gitu. Ya kayak ya. gitu-gitu. Itu kan kayak suatu beneran ada dan jadi Bener, lucu bener. gitu kan. Yang gua keluarin kan paling cuman berapa? 15 sampai 20 potongan video. Show gua 61. Berarti banyak garingnya. Nggak gitu dong. Artinya kebetulan-kebetulan yang lo lihat itu terlihat istimewa karena memang show-nya banyak. Oke. Tapi tiap show itu ada banyak alasan kenapa dia tidak naik. Setiap kali mereka naik, mereka harus kasih persetujuan kan. Oke, ada tanda tangan gitu. Ada tanda tangan segala macam. Oh, Nah, ada yang bang buat kita aja bang, atau bang gua malu nggak usah ditayangin ya nggak apa-apa. Tiap kali gua bawa ke atas panggung pun gue juga bilang kalau lo nggak mau tayangin nggak apa-apa, nanti gua akan tayangin ini buat kita have fun di sini aja. Itu Berarti gitu ada yang juga. harus lebih lucu tuh. Satu, ya. Dua ada yang memang berulang. Ada misalnya pas nembak istrinya gini di kota lain ada suami nembak istrinya kayak gimana sama-sama soal nembak. Jadi akhirnya yang gua naikin yang nembak yang ini, yang itu, yang ini enggak, misalnya gitu. Jadi gua nggak mau punya topik atau tematik yang lumayan sama. Kalau garing apa enggak, kalau dari sisi gue ya, gue ngeliat sih masih jalan-jalan aja. Kenapa? Karena pengalaman gue cukup banyak untuk ngebuat situasinya tuh bisa gue raba. Ini kira-kira gue mau bawanya kemana. Kalau emang nggak jalan di atas panggung, ada beberapa cara lah atau beberapa teknik yang gue bikin supaya masuk ke hal-hal yang mau gue bicarakan di atas panggung supaya tetap dapat komedinya di mana. Teknik itu gimana? Maksudnya kan kayak itu benar-benar random dan Mas Radit nggak tahu backgroundnya gimana, nggak tahu apa yang mau Bener. diceritakan. Mas Radit memang punya teknik sendiri untuk ngebuat itu menjadi sesuatu yang fun cara menyampaikan itu tadi. Biasanya kalau konteksnya story, formula story dulu deh. Story itu kan karakter tujuan halangan. Pepe sangat ingin main di film ini, tapi dia misalnya kenapa gitu. Asma misalnya. Iya, misalnya Asma gitu. Karakter tujuan halangan itu kan format sebuah story. Jadi lo ceritakan kayak gitu. Gimana Pe waktu itu cara lo masuk gini. Terus lo bisa nggak? Tapi aku Asma. Nah baru kita ke usaha-usahanya. Gimana usaha-usaha TP supaya tetap main? Terus lo ngapain Pe? Itu struktur semua. Nah, ketika dia bercerita di atas panggung, gue mencoba untuk mencari struktur itu supaya ceritanya runut pertama. Nah, komedinya bisa masuk dari mana? Itu dari gue tugasnya mainin. Komedi itu kan masalah surprise. Oh iya. Masalah patah tuh patah ya. karena terkejut. Ya pas lu Asma, mereka bilang ini. Nah, bisa punchline masuk ke situ. Usahanya apa? Akhirnya saya bawa dokter ke lokasi. Oh, lu bawa ke dokter ke lokasi. Nanti kalau dokternya ini gini-gini. Berarti dicari terus. Kalau gue iya, gue mikir terus di panggung. Oke. Tapi justru itu menyenangkannya buat gue. Kenapa? Karena gue nggak pernah tahu siapa yang naik. Bentar. Ngerti ya? Aku mencoba memposisikan diriku di Mas Radit ya.
mikir sambil dengerin, gimana caranya? Kan dari tadi lo juga mikir, lo nggak mikir dari tadi? Emang lo nggak mikir dari tadi? Iya mikir tapi nggak Ya sampai udah. strukturnya gitu-gitu. Loh karena lo nggak punya intensi itu. Kan gue punya intensinya. Intensi gue kan, gue ada di panggung, orang udah bayar tiket. Oke, yuk gitu. Jadi gue punya intensi. Lo bisa ngedate sama cewek, lo pengen buat ceweknya impress dong. Berarti kan di kepala lo mikir kan, dia ngomong, lo sambil mikir kan, gimana supaya ceweknya impress sama gue kan? Kalau aku sih apa adanya aja ya. Kalau nggak suka ya nggak jodoh. Ya udah, ya udah. Masa lo nggak ada keinginan bikin tuh ceweknya aman sih? Iya ada. Pasti ada dong. Pasti ada. Nggak mungkin lo lagi ngedate apa adanya lo garuk-garuk ketek kan gitu kan enggak. Tiba-tiba kentut, Iya. enggak, garuk-garuk pantat, enggak. Gitu Kenapa kan. diterusin enggak usah diturusin? Ya kan misalnya Iya. gitu misalnya kan itu orang nggak akan mau. Setuju, oke. Ya artinya kan lo bisa mikir sambil dengerin asal lo tahu intentionnya dong. Oke. Ya udah gitu doang. Nah, sisanya biarkan pengalaman yang bekerja. Karena kan gue naik panggung udah dari umur 22 23, udah 17 tahun lebih. Nah, itu pengalaman gue aja. Pengalaman gue ngeraba kalau joknya ini kayaknya too much nih. Jadi gue turunin dikit nih. Itu namanya reading the room. Kita naik ke atas panggung, megang mikrofon, kita raba ruangan hari ini penontonnya nih panas apa dingin nih. Seperti apa? Suasana hatinya Dengan jok gitu ya. kayak kemarin gue abis ada gue telat. Pertama kalinya seumur hidup gue di ke Senayan City ada acara, gue telat sekitar 10 menit pas naik ke atas panggungnya gitu. Terus pas gue naik, gue ngeliat ada backdrop gambar gue pakai batik di acara itu. Terus gue ngeliat rapi banget nih orang, mau kondangan kemana lu? Gue bilang gitu, gue ngeledekin itu. Ngeledekin foto Mas Radit Ternyata sendiri. langsung ketawa orang. Oh, ini tipe penonton yang kayak gini, yang artinya gue bisa pakai jok-jok yang ngejelekin diri sendiri, yang iniin gua. Nah, karena dapat di situ, akhirnya opening gua adalah gua cerita pengalaman gua telat sampai sana. Gitu ya. Akhirnya gua ceritain itu. Dan itu dapat Pada ketawa gitu. Di saat itu gua bikin. Apa telatnya karena apa? Kok bisa jadi lucu? Nama acaranya namanya Menjadi Manusia. Terus gua kejebak di Antasari, tiba-tiba macet. Ada beberapa ojol yang lagi di situ, ya. Gue dateng lah ojol pertama gitu. Coba nganggur nggak? Iya udah 3 tahun. Maksud saya bukan itu. Saat ini lagi bisa nggak gitu? Bisa gitu. Akhirnya dapet ojol nganterin gua masuk ke Sensi. Terus gue bilang kenapa gue cerita ini di acara Menjadi Manusia, karena di hari inilah gue tidak ingin menjadi manusia. Gue ingin menjadi Raja Wali supaya gue bisa terbang dari Antasari. Terus gue gitu-gitu. Terus ketawa semua. Nah itu gue ulang terus. Jadi gue lagi ngomong apa, gue callback ke Menjadi Raja Wali. Callback Raja Wali, terus ketawa terus tuh. Iya. Tapi itu kan semua spontan. Uhuy. Iya. Ya udah too much, iya tahu. Otomatis Mas. Tapi artinya apa ya, gimana caranya, proses berpikir gue adalah gue naik panggung, gue cari tahu dulu level komedinya seperti apa di ruangan itu, jok-jok mana yang mungkin berhasil, terus gue mulai mainin si cerita gue telat, tambah-tambahin. Ya itu, terus di kepala gue cuman surprise-nya doang aja, patahannya di mana gitu. Bahkan ketika gue bungkus di hari ini gue tidak ingin menjadi manusia, gue ingin menjadi Raja Wali, itu dapatnya juga sambil ngomong. Sama kayak gue buka show-nya Bang Abdel, gue disuruh bikin dibacain peraturan. Makanya gue gak enak banget sama Bang Abdel, tapi di belakang gue ketemu Panji Pragiwaksono, tau yang botak nyebelin itu, tinggi, sosokan ke Amerika. Dia habis ngata-ngatain anak gue kan sebelum di hari sebelumnya. Akhirnya gue bawain soal dia aja, gue marah-marah soal Panji. Nah itu gue dadakan juga malah jadi stand up. Jadi artinya memang lu ngeraba panggung, lo seharusnya, tapi di tempatnya Bang Abdel gue nggak gitu sih, karena gue harusnya baca peraturan kan. Ini jujur Mas ya, setelah ngobrol dengan Mas Radit, aku penasaran sama yang ada di otakku itu cuma tentang Mas Radit kenapa memutuskan untuk mau di depan panggung, mau di atas panggung. Tapi tadi aku sebelum ngobrol sama Mas Radit, aku mikir aku harus bahas Timun Jelita deh. Kayaknya Timun Jelita ini harus dibahas. Kenapa kok? Ya emang Mas Radit dari dulu main gitar, aku tahu. Tapi kan baru kali ini naik panggung dan memberanikan diri naik panggung gitu.
Lu gimana sih? Gua nggak ngerti. Apa sih? Sama Mas, kita juga nggak Sama kita juga nggak gitu Mas. Kita nggak ngerti pertanyaan dia. Apa yang Oh enggak, gua manggung tuh manggung musik. Manggung musik? Oh lo Gitar. pengen tahu soal itu? Iya, Oke. bukan tentang timun jelitanya. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kalau bahas timun jelitanya. Hah? Lu maunya Nggak apa? tahu. Aku ngomong apa juga nggak tahu. Lu mau nanya apa deh? Ya itu, kayak kenapa Mas Radit akhirnya memutuskan sesuatu yang basicnya bukan dari menulis full. Karena kan menurutku gitaran itu bukan dari menulis, main gitar. Dari semua yang dilakukan Mas Radit kayak ya menulis, bikin movie, bikin series, bikin stand Dari up, nulis. semuanya basicnya nulis. Kalau misalnya gitar ini kan mungkin aku nggak bisa bilang kalau itu pure dari nulis ya. Tapi kan nulis lagu. Iya, tapi bukan yang misalnya kita main gitar, ngelik gitar atau apapun itu yang menurutku seni yang berbeda. Oke, jadi itu semua dimulai dari grup orang tua murid anak gua. Grup nulis. orang tua murid? Iya. Grup orang tua murid. Lu ada dong? Ada. Parent group kan? Ada 2 TK sama SD tuh. Nah, isinya siapa aja tuh? Wali murid dong? Iya, wali murid. Maksudnya lu apal orang-orangnya? Enggak, ya cuma berinteraksi selayaknya ini sepatu anak kita ketukar. Ya udah selayaknya seperti itu Gila, aja. ketukar sepatu anak. Ya kan ada yang mirip. Anak lu pulang kanan semua gitu. Enggak. Ya, misalnya ya siapa benar-benar gambarnya Spider-Man. Kok bisa? Ya anak kecil Mas TK, Oh iya, Mas. oke. Ya cuma sebatas itu aja sih kayak Ya, ini besok. ini ada grup parents. Hmm. Oke. Tiba-tiba dari grup parents bilang gini, "Hey, mau ada International Day di sekolah di mana kita mau bikin band bersama orang tua murid. Siapa yang mau ikutan ngeband di acara International Day di sekolah? Tolong tulis nama dan instrumennya." Gua pas ngeliat itu cuman satu di kepala gua. Kalau gua naik panggung, anak gua akan nonton, anak gua bisa bilang, "Oh, bapak gua naik panggung, gua juga mau." Jadi hanya demi memantik rasa anak gue supaya mau Naik panggung. Karena bapaknya begitu. Nah, Oke. tulislah gue Raditya gitar. Which is gue nggak pernah main gitar lagi. Hah. Ternyata nggak ada yang nulis lagi namanya. Jadi cuma gue doang. Raditya gitar doang. Ya ngapain gue gitaran sendirian kayak orang bener gue. Terus? Akhirnya berapa hari kemudian orang Dalam tua hatinya murid wali lain. Dalam hatinya wali murid yang lain bilang, "Wih, ini orang NPD banget bikin gitaran." Makanya orang gue duluan yang nulis. Iya, terus. Akhirnya basis gue orang Korea, bro. Orang Korea basis. Pakai additional. Pakai additional apa? Orang tua murid. Oh, ada orang tua murid Korea? Iya, ada. Ngapain Korea sekolahin di sini? Kenapa nggak di Korea Sekolah sana? internasional Mas, internasional, sekolah internasional. Di situ pemahaman kita berbeda ya. Kebanyakan kalau Iya. orang tuaku soalnya nggak ada tuh Korea. Ya makanya kan dia Iya, sekolah iya. internasional. Ah. Penyanyinya orang Brunei. Oke. Orang Brunei. Baru drummernya orang Indonesia lah. Siapa lagi penyanyi orang Indonesia. Pas gua datang, gua cuman gua sehari-hari hoodie pakai sendal, hoodie sama sendal doang. Ya. Gua masuk pas lagi latihan pertama, salah satu dari mereka ngeliatin gua gitu, bingung kok ini orang masuk ke ruangan. Terus dia nanya, staff or parents? Dia bilang, gue dipikir mau benerin AC Iya, kan? hoodie sama sendal nggak pakai celana sih bakal diin. Enggak, gue pakai Pakai celana. tuh. Tadi katanya hoodie sama sendal doang. Nggak Oke, pakai terus. celana, tapi tengahnya bolong. Itu yang lo mau kan? Jokes-jokes kayak gitu kan, yang lo pengen kan? Nah, terus gue masuk ke ruang latihan band sama Iya. mereka. Ya udah, akhirnya latihan. Wah, setelah bertahun-tahun lamanya, gue naik panggung lagi. Dulu gue ngeband, Pak. Iya. Gue sampai ngeband, gue sampai ke waktu gue kuliah dulu sampai ikut kompetisi band dan lain-lain. Kalah. Gue megang lagi, kalah iya bener kalah. Gue megang lagi yang tadinya itu buat anak gue. Jadi gue yang happy. Jadi gue ngerasain kayak anjir, ini tuh rasanya main lagi. Rap. Kaget gue. Aman Rap. Apa kabar? Baik. Emang nggak ada orang sih. Iya. Mau buah? Iya. Iya. Makasih udah. Ada TV. Sorry tadi di bawah. Iya, nggak apa-apa, aman. Lagi- Lagi persiapan kan? Lagi persiapan. Lagi ini persiapan terakhir sebenarnya. Iya, tanggal 9. Masalahnya dari tadi kayak ngobrol loh. 9. Ini tadi di sini emang kontekannya sama tim. Ada tadi sama tim di bawah. Sama tim ya. Ya dianterin tadi yang cewek siapa? Baru kelihatan kan ya? Sama Gina. Ya, sama Kelihatan Gina. kan? Ada hostnya udah. Ada aku TP. Teguh Prakoso dari Ya tadi sih kayak ada angin-angin gitu sih. Iya kan? Angin. Gimana kan hidup kayak gitu ya? Iya.
Ya nggak apa-apa rap, gue juga. Iya, sorry. Iya nggak apa-apa. Kayak harus di ini deh, Ya, thank you. dibersihin aja. Iya iya nggak apa-apa. Ya, Basta. Jangan ayo. Kelarin dulu. Sesampah itu aku di mata mereka. Kayak bener-bener gak ada gitu. Masa kok ada loh, Mas? iya iya. Esensi yang nyata. Bener. Nah, pas Akhirnya senang kita. Senang. Terus Pulang dari situ, gua jadi pengen ngeband lagi, pengen manggung lagi. Tapi kalau gua tiba-tiba manggung, orang-orang akan seperti Pepe. nanya kenapa Orang akan tiba-tiba nanya, manggung? apa hubungannya sama nulis? Ah. Lu kan penulis, ngapain lu manggung-manggung? Ngapain lu? Karena orang-orang seperti lo lah. Maka gue bikin bukunya supaya nyambung. Atau itu sebenarnya cuma alasan supaya ada bisnis lagi, bikin nulis lagi baku baru. Bisa, boleh. Kalau mau mikir soal bisnis boleh. Tapi sebenarnya buku itu dibikin supaya orang nggak kaget kayak tadi lo bilang. Apa sih judul bukunya? Timun Jelita juga. Timun Jelita itu kan. Sama. Yang udah ada di bookstore sekarang. Ada. Dan itu tentang Tentang Timun Jelita, tentang laki-laki berusia 40 tahun yang pengen ngeband lagi. Dan dia ngeband sama sepupunya namanya Jelita. oh itu fiksi. Fiksi. Oke, aku udah paham rasa penasaranku hilangnya itu dari mana. Ternyata pemicunya adalah dari ingin menunjukkan ke anak supaya anak itu mau tampil di panggung. Iya. Dan dua-duanya nonton. Dan dua-duanya nonton. Dua-duanya nonton gue main di panggung ya. Nah, itu kan nama acaranya International Day. Iya. Oke. International Day berikutnya itu setahun kemudian, which is terjadi 2 hari yang lalu. Oke, terus? Anak gue manggung. Wow. Iya. Yang mana? Dua-duanya. Ngapain? Yang satu nari, yang satu lagi dua-duanya nari. Dan Mas Radit melihat itu bagaimana? Gue lagi syuting. Aku udah merasakan wah ini bakal haru nih, bakal seru nih. Akhirnya impianku tercapai, ngegitar sama orang Korea sama orang apa tadi? Gue ada komitmen lain dan sayangnya jadwalnya bertabrakan. Cuman it comes full circle kan jadinya kan. Karena gue naik ke atas panggung, mereka ngelihat, mereka jadi ngomong. Tapi gimana ya, kayak Timun Jelita itu kan buku baru gue. Gue taruh di rak buku gue. Anak gue ngelihat setiap kali ke ruang kerja gue, papa itu apa? Timun Jelita. Oh papa bikin, iya papa yang bikin. Kemarin dia ngasih buku bikinan dia di sebelah tempat tidur. Judulnya My Big Dream With You. Pakai kertas A4 di ini tentang dia mimpi bareng gue terbang ke awan gitu. Anak gue umur 6 tahun. Respon Mas Radit? Nah gue lagi syuting. Enggak dong, enggak mungkin kan terima. Itu langsung dikasihkan. Iya, kan gue nggak syuting. Respon gue, gue terharu banget pak. Terharu banget gue. Tulisannya berapa halaman? Aduh, cuma 3. My Big Dream With You. Terus buka. What is dream? Apa itu mimpi? Yang juga nggak dijelasin sama dia. Ya oke. What is dream? Dibalik, wih. Gue sama dia terbang. Ditutup lagi, dream is fun. Udah gitu dong. Intinya dia bahagia bisa Mimpi bareng gua. Di mimpi bareng Mas Radit terbang. Iya, 3 halaman. Oke. Dia bikin buku karena dia ngelihat gue punya buku. Nah anak lo waktu main GTA Roleplay Anakku ngeliat aku apa ya? Apa lo biasanya ngapain di depan anak? Ngerokok. Tapi lo ngerokok nggak depan anak? Kalau depan maksudnya menjauh, tapi kadang anehnya perokok itu gitu. Anaknya ayah seorang perokok. Pada saat aku di sebelah anakku itu kayak main sendiri. Tapi pada saat aku menjauh dan merokok, tiba-tiba 2 anak ini nyamperin. Bentar lah ayah mau merokok. Kau matiin, ngejauh lagi. Bakar lagi, deket lagi. Tapi lo pengen nggak anak lo ngerokok? Wow. Nggak, soalnya kan lo ngerokok depan dia nih. Ya supa-subi enggak. Maunya enggak. Iya. Tapi kalau dia ngerokok nggak masalah. Akan menjadi masalah sih. Oh iya. Iya. Karena itu yang gue lihat. Mereka. Ya, egois. Iya. Itu yang gue lihat. Mereka tuh bener-bener ngelihat. Oh bapaknya naik panggung, gue naik panggung. Bapaknya ini. Nggak tahu ya, kedekatan, kalau mungkin kedekatan kau sama anakku itu lebih ke dia banyak bohongnya sih.
Lu sering bohong. Enggak. Ini aku kasih contoh ya. Bentar ya. Kayak karena aku hampir 2 bulan di sini. Habis gitu anakku selalu kutanya, kangen nggak sama aku? Enggak. Kangen nggak? Enggak. Oke. Terus sayang nggak sama ayah? Enggak. Cinta nggak sama ayah? Enggak. Dua-duanya selalu kutanyain gitu. Egonya naik. Terus pada saat aku kan punya penyakit yang harus minum obat tiap hari. Apa tuh? Epilepsi. Oke. Jadi harus penyakit saraf, obat saraf gitu. Oke. Dan karena 2 bulan habis dan obat ini harus resep dokter. Resep dokternya ada di Jember. Oke. Dan ya udah dikirim lah sama istriku beserta surat ini yang kiri. Kalau yang kanan, yang kiri dari istriku. Oh, yang kanan. Yang kanan. I love you ayah sama kerjanya iya love you ini tulisan kakak Tere. Iya, kalau aku membacakan ya I love you ayah. Iya, I love you. Kayak akhirnya dia ngaku kalau love you gitu loh. Paham gua, gengsi kali dia. Iya, gengsi. Itu jadi kayak kedekatannya mungkin berbeda. Dia ngelihatnya itu dia gambar-gambar itu karena dia pernah gambar Hunter x Hunter. Oh, dia gambar Gon. Lucu banget. Dia gambar Gon, aku bilang bagus banget. Sejak itu dia gambar terus. Oke. Karena dia iseng satu gambar Gon, terus aku bilang bagus, dia gambar terus dan mencoba untuk mengimpress dengan cara ayah ini gambarku kayak gitu-gitu. Jadi mungkin cara pendekatanku sama Mas Radit mungkin berbeda. Oh iya paham. Mengharukan tau yang kayak gini-gini. Umur berapa? 37 dia? Atau? Aku 34 Mas. Nggak semua orang setua Mas Radit. Betul. Anakku yang satu 5 tahun, yang satunya 8 tahun. Ini yang 8 tahun? Ini yang 8 tahun. Iya. Udah kelas 3 SD. Karena gimana ya, kalau masalahnya bedanya anak lu sama anak gue, itu cowok cewek? Yang ini cewek. Oh cewek. Anak gue juga cewek, cuma bedanya tuh dia malah nggak mau gua kelihatan tidak dia perhatiin. Kalau lo kan dia gengsi nih. Kalau si Alia dia sebenarnya nggak care banget, nggak care banget sama gua. Tapi kalau bapaknya kelihatan nggak diperhatiin, dia nggak mau. Jadi dia suka kayak bohongnya tuh kayak, iya kakak tadi nyariin, padahal nggak nyariin. Oh kebalikannya. Kebalikannya. Oke. Apa kita tukeran aja? Tapi nggak usah sama istrinya ya? Enggak sih. Enggak sih. Kok ke situ ya? Kita tukeran nih. Kita tukeran. Agak bercandanya agak jauh ya. Tapi artinya ya tiap anak beda sih. Tiap anak beda, dan bedanya kalau sama si yang kecil ini lebih ke ya udah jujur aja gitu. Cowok. Lebih ke jujur aja sih. Yang cewek ini kayak aneh banget, setiap dia mengutarakan sesuatu pingin aku pulang gitu. Caranya selalu ya aku pingin ini. Oh ya udah ayah kirim ya. Enggak, harus ayah yang ngirim. Oke. Harus arah yang nganterin. Kenapa nggak langsung bilang pingin ayah pulang gitu? Kenapa harus berbelit-belit? Gak to the point gitu. Terlalu gengsian anakku. Iya. Kebayang sih. Kayak bundanya. Aku udah pernah cerita di streaming, tapi ini sebuah cerita yang menyebalkan sih Mas. Apa tuh? Aku pengen tahu reaksi Mas Radit aja ya. Jadi anakku tuh kumon. Dari dulu tuh kumon, dan setiap ngerjain kumon di rumah ada PR-nya gitu kan. Yeah. Dan itu aku selalu di sebelahnya. Nggak selalu sih, mungkin 40-50% aku di sebelahnya. Dan kadang aku suka kaget memang dengan perkembangan yang begitu cepat. Wah ternyata kakak udah bisa kayak gini ya, hebat. Wah hebat ya, udah bisa perkalian ini ya, udah hebat gitu. Padahal masih baru kelas 2 SD gitu kan. Oke. Sampai pada saat aku di Jakarta, si Greta telepon, ya Tere lo nggak mau ngerjain kumon. Oke. Kenapa? Nggak tahu, seharian itu cuma mojok di kamar gitu. Dan itu berlangsung 3-4 hari. Oke. Akhirnya seminggu kemudian Greta bilang, ya aku udah tahu kenapa Tere nggak mau ngerjain kumon. Oke. Kenapa? Jadi Tere di tempat kumon, dia cerita ke guru kumonnya, Kalau aku nggak mau ngerjain kumon. Kenapa Tere? Karena udah nggak ada lagi ayah yang bilang hebat. Jadi gara-gara aku nggak di sebelahnya dan nggak ada yang bilang hebat, dia tuh nggak mau ngerjain kumon. Buat apa? sedih banget. Buat apa aku ngerjain kumon kalau nggak ada ayah yang bilang hebat? Itu aku langsung, wah Bun nggak usah cerita kayak gini, nggak usah cerita. Kenapa sih Bun? Digambar aja ya. buat aku tuh nusuk banget. Itu buat aku nusuk banget Mas. Ya kebayang. Buat aku nusuk banget, dan ya akhirnya setiap dia ngerjain kumon video callan. Iya. Itu dia bilang sama Greta, coba lah setiap ngerjain kumon sekarang video callan, karena
tujuan atau niat dia ngerjain Kumon sekarang cuma buat ngimpress aku, sama kayak gambar ini cuma buat ngeimpress aku biar ayahnya bilang hebat gitu. Kalau dari Mas Radit, apakah anak Mas Radit seperti itu juga atau maksudnya tadi di panggung apa karena memang pure ingin meniru Mas Radit atau sebenarnya ingin Mas Radit nonton? Gua nggak tahu deh kalau konteksnya itu ya. Cuman anak-anak gua itu soalnya istri gua dan gua tuh apapun yang dilakuin suka kita puji. Cuman memujinya pun juga gue suka dimarahin sama istri gua. Memuji itu harus benar juga. Memuji itu bukan kamu pinter, kamu keren, kamu ini, tapi kamu hebat usahanya. Makasih ya sudah berusaha. Jadi kita tuh meng-highlight, ini dari buku yang gue baca sih namanya Try First. Jadi kita meng-highlight watak-watak dia yang mau kita reinforce ke dia gitu loh. Misalnya dia orangnya gigih dan suka berusaha, itu yang kita reinforce gitu. Makasih sudah berusaha. Kamu keren deh usahanya. Bukan tentang hasilnya. Usaha kamu hebat sekali. Supaya nggak ada kekecewaan ketika yang dia bikin ternyata kalau dibandingin sama yang lain punya dia lebih jelek gitu. Karena selama ini dia selalu dibilang cantik, keren, hebat, luar biasa misalnya. Yang dikejar itu terus. Iya, itu argumen dari si Anissa. Nah, gue nggak tahu bener apa salah. Gue nggak tahu nih. Cuman yang kita coba praktekin situ. Nah, persoalannya nggak ada buku soal parenting kan, Pak? Nggak ada kan? Enggak. Ya aku kebanyakan sih kalau parenting selalu nanya dengan teman-temanku yang lain. Iya, artinya maksudnya maksudnya nggak ada cara parenting yang kita bisa tulis bukunya sendiri gitu. Kita nggak bisa nulis buku parenting sesuai cara kita sendiri karena kita nggak tahu itu benar apa salah gitu. Dan karena setiap anak beda-beda. Setiap anak juga beda-beda, setiap keluarga juga beda-beda gitu. Tapi kita mau yang terbaik buat mereka kan. Iya kan. Itu aja sih. Dan gue juga orang tua lemah sih menurut gue. Karena anak gue ngapain aja pasti gue kasih. Gue tipe yang kayak gitu. Just nggak boleh juga kan. Iya itu lemah tapi kuat ekonomi. Tapi kan nggak boleh juga kan. Iya, jangan kasarannya kalau jangan terlalu ngasih banyak permen nanti dia bakal batuk kan seperti itu. Iya, jadi minimal yang gue lakuin gue harus tunda kesenangan dia. Karena supaya orang bisa nabung, orang harus belajar cara menunda kesenangan. Supaya jadi perintis. Ya. Suka banget ya lo gini-gini ya. Gak tahu kenapa ada di otakku ya. Maaf. Makanya kalau anak gue bilang, "Papa mau mainan." Boleh 3 hari lagi. Papa mau pergi ke sini, boleh, tapi hari Sabtu. Asalkan atau mendapat misalnya ranking 1 kau dapat ini reward bentuknya kayak ya, gitu. pokoknya kita tunda terus. Nah, anak gue udah 3 bulan gak makan. Jadi ya. Enggak. Udah. Itu jatuhnya kejam. Kita bisa lapor itu. Gue tunda. Ke perlindungan anak bisa. Tapi artinya gue juga masih belajar lah. Cuman lu pasti di sini itu mendewasakan lu sebagai bapak kan. Ketiadaan anak istri lo itu membuat lu lebih dewasa dong sebagai orang tua kan. Kalau aku sih ngerasanya dewasanya sebagai person. Karena kebanyakan aku selalu ada orang-orang di sekitarku yang bisa aku percaya. Di sini itu orang-orang baru yang aku masih harus menebak ini siapa dan bagaimana. Ini nggak cocok nggak sama mereka sekarang? Sosialisasinya. Kan lu kayaknya beda sendiri nih kalau gue lihat nih. Dari bau-baunya, dari backgroundnya kan lo juga di luar Jakarta kan? Kadang aku ngerasa cocok, bisa aja mereka nggak cocok. Kadang mungkin aku nggak cocok, bisa aja. Ngerasa cocok, mereka ngerasa iya. cocok. Misalnya aku ngerasa. Berarti lo merasa kayak, oh gue cocok nih gitu. Iya, kadang merekanya enggak sih kayaknya. Betul, itu betul. Betul lagi dia ikutan lagi. Apa yang paling nggak cocok soal TP? Wah, cocok banget sih. Oh, nggak berani dia. Nanti di belakang. Oh, di belakang. Ya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya soal itu mungkin proses pendewasaannya adalah bukan tentang aku sama anakku. Aku sama anakku banyak sakitnya. Maksudnya kayak cerita-cerita dia kulitnya udah mulai menghitam, dia udah mulai bisa ini itu, yang anakku yang kecil udah lancar membaca tapi aku nggak tahu prosesnya, itu lebih sakit bagi aku. Paham. Tapi proses pendewasaan di sini itu yang aku dapatkan bersosialisasi dengan orang, hidup serumah dengan orang yang nggak tahu bisa dipercaya atau enggak awalnya ya. Paham. Tapi gue pas nonton maraton itu, gue memahami sih kenapa lo dianggap aneh sih. Karena ganteng. Hah? Ada yang aneh aja gitu lo, kalau menurut gue. Apa? Gak tahu lo tuh aneh menurut gue. Anehnya apa? Ya kayak tiba-tiba kita janjian main tapi lo pura-pura nggak bisa, itu kan ada aneh di situ, ngerti nggak sih maksud gue? Ya mungkin kadang pola pikirnya kita nggak bisa paham kan. Ngerti nggak maksud gue? Atau
orang-orang yang nggak ngerti tentang apa yang aku mau kalau aku itu. Bisa. Tapi kan yang gua Nggak, maksudku gini, bagi orang-orang Einstein itu aneh loh, tapi bagi Einstein enggak. Einstein tuh apa sih? Einstein. Oh, Einstein. E sama dengan MC kuadrat, itu Iya. teori relativitas kayak gitu. Iya. Iya, oh ya, terima kasih. Bye. Lah, kau udah gitu doang? Udah, closing. Lu nggak mau denger elaborasi gua lebih? Oh iya, boleh, silakan. Coba. Karena ini bagus buat lu. Oke, aku Tapi seaneh-anehnya lu, ya. menurut gua, Hah? ini pegangan gua. Intensi lu tidak pernah jahat. Seaneh-aneh nyebelin lu, cara lu nanggepin apa ngejokes lu yang hah gitu. Tapi intensi lu nggak pernah jahat. Salah. Sebenarnya aku ingin menguasai rumah ini. Aku ingin menguasai channel YB. Nah, ini bercanda kayak gini, itu kan kayak apa sih gitu kan? baru dikasih contoh tadi langsung. Tapi ya itulah. Makasih lo udah diajakin ke sini. Terima kasih banyak Mas Radit. Thank you.